Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidayah serta inayahnya. Yang kedua kalinya, tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung besar Muhammad SAW. Di sini saya akan membicarakan tentang makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang butuh berinteraksi dengan orang lain. Bayangkan saja jika kita bangun dari tidur kemudian kita menjadi satu-satunya spesies manusia yang ada di dunia ini, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan terjadi? Mungkin kita akan menjadi manusia yang bisa menikmati seluruh fasilitas yang ada di dunia ini dengan sesuka kita, dengan kehendak kita. Tapi cepat atau lambat kita akan merasakan kesepian, dan kesepian itu akan menyebabkan kita menjadi stres atau gila. Maka manusia butuh untuk berinteraksi dengan sosial, dengan orang lain, sehingga itu akan memberikan kita rasa nyaman, dan itu juga akan memberikan kita rasa cinta. Seperti yang sudah dituliskan dalam Al-Quran, bahwa manusia pertama, nabi pertama yang diciptakan oleh Allah, yaitu Adam alaihissalam. Beliau telah diciptakan di surga dengan seluruh kenikmatan, tetapi beliau tetap merasakan kesepian. Akhirnya diciptakanlah Siti Hawa. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita nggak bisa memaksa semuanya milik kita, kita nggak bisa memaksa semuanya menjadi kehendak kita. Jika kita terus-menerus mengikuti ego kita untuk merampas hak orang lain, maka yang akan kita dapatkan hanyalah kesepian dan kehampaan. Tapi dilemanya, jika kita tahu bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, pada faktanya banyak masalah yang terjadi di kehidupan kita. Faktor utamanya adalah karena kita hidup berdampingan dengan manusia lain. Ada banyak macam manusia yang dolim, manusia yang bengis, manusia yang suka merampas hak orang lain demi kepentingan nafsu dan kepentingan pribadinya. Itulah namanya realitas kehidupan. Maka jika ada yang bertanya, bagaimana kita cara instan untuk hidup tanpa masalah? Simple, tinggal kamu pergi ke gunung, ke atas gunung, hiduplah bersama tumbuhan dan hewan, maka tidak akan ada yang mengganggumu, tidak akan ada yang membuatmu marah, membuatmu kecewa, membuatmu sedih, tidak akan ada yang merampas hak-hakmu. Tapi, apakah untuk itu kita hidup? No. Kita hidup di dunia ini untuk ibadah, dan salah satu bentuk ibadah yaitu bersabar dengan manusia lain dan selalu mencoba menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Mukmin yang hidup dan bersabar dengan manusia lain dan dengan keburukan manusia lain lebih baik daripada mukmin yang hidup dan memilih menjauh dari orang lain. Maka bersabarlah di setiap rasa sakit dan rasa sesak kita dalam menghadapi banyak tipe manusia, karena di situ terdapat pahala dan ridho Allah. Bahkan Allah pun memerintahkan kita untuk bersabar bersama orang-orang yang selalu berdakwah dan selalu beramal soleh. Dalam ayat Al-Quran yaitu wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bil ghudati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bayangin, sama orang yang selalu menebar kebaikan di dunia ini saja kita disuruh bersabar, apalagi kita menghadapi orang-orang yang tidak ada orientasi kebaikan dalam hidupnya. Pasti kita diperintahkan untuk lebih super duper bersabar. Maka dari itu di sini kita tahu bahwa masalah-masalah yang terjadi di kehidupan kita yaitu terletak pada interaksi sosial. Tetapi kita juga tahu bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa bersosialisasi. Maka lihatlah orang-orang di sekeliling kita. Kita adalah partikel-partikel kecil dalam sebuah peradaban besar. Ketika kita seorang anak, maka kita memiliki ayah dan ibu. Ketika kita seorang istri, maka kita memiliki suami. Ketika kita seorang ibu, maka kita memiliki anak. Dan kita punya teman-teman, kita punya sahabat, serta kita mempunyai guru-guru kita. Dan kita memiliki status agama dan nasionalisme yang sama. Dan itu adalah satu kesatuan dari satu spesies yang sama, yang bernama manusia. Dan itu adalah
itu adalah jaring laba-laba yang mengikat kita. Ada nasihat dari orang tua zaman dahulu, orang tua Jawa zaman dahulu, yaitu anak pola bapak keprada. Jika anak melakukan sesuatu, maka dampaknya pun akan terjadi pada bapaknya. Contoh, jika kamu menjadi anak yang nakal, anak yang suka mengganggu orang lain, anak yang suka berbohong, anak yang suka menipu orang lain, maka dampaknya pun akan ke orang tua kalian. Bayangkan saja jika kamu masuk penjara, maka siapa yang akan susah? Yang akan susah pun orang tua kalian, bapak ibu kalian. Maka jangan egois untuk mengikuti kemauan atau nafsu kalian. Jangan jadi anak durhaka. Kita harus memperhatikan jaring-jaring dari mereka, karena kita memiliki jaring-jaring dari mereka, sehingga mereka pun akan menanggung apa yang kita lakukan. Sebaliknya, jika kita menjadi anak yang baik, sopan, santun, berprestasi, suka membantu orang lain, suka menanggung beban-beban orang lain di sekitar kita, maka siapa yang akan bangga? Orang tua pun akan bangga. Bahkan jika impact kebaikan yang kita lakukan besar, mungkin satu desa, satu kampung, satu kompleks pun akan ikut bangga kepada kalian. So, perhatikanlah jaring-jaring tipis yang selalu mengikat kita. Kita hidup bukan hanya tentang anak dan ayah. Kita hidup bukan hanya tentang anak dan ibu, tapi kita juga bermasyarakat. Kita dengan organisasi di mana kita berada, kita dengan masyarakat, dengan komunitas di mana kita berada. Jika kita melakukan kesalahan, jika kita melakukan keburukan, jika kita melakukan kebodohan di organisasi kita atau di komunitas kita, maka mereka pun akan menanggung dampaknya. Memang komunitasnya nggak salah, organisasinya nggak salah, tetapi kita melakukan kesalahan. Tapi semua itu memiliki jaring yang saling berkaitan, sehingga jika kita melakukan kesalahan, mereka pun akan jelek, mereka pun akan kena dampaknya. Maka jika kita melakukan sesuatu, mari kita diskusikan dahulu, kemudian pikirkan dahulu apa yang akan kita lakukan. Karena kita tidak boleh melakukan sesuatu hanya dengan keinginan kita, hanya sesuai keinginan kita. Ada pepatah mengatakan, jika kamu ingin berjalan cepat, maka jalanlah sendiri. Jika kamu ingin berjalan jauh, maka jalanlah bersama-sama. Mungkin memang akan lebih lelah, mungkin memang akan lebih merepotkan, mungkin akan lebih menyebalkan, tetapi sabarlah, karena kita akan mendapatkan hasil yang lebih besar, kita akan mendapati perjalanan yang lebih jauh. Kesimpulannya adalah kita adalah makhluk sosial yang butuh berinteraksi dengan orang lain, sehingga kita harus memikirkan mereka, kita harus selalu memperhatikan jaring-jaring yang mengikat kita. Kita tidak bisa hanya menuruti ego kita, hanya menuruti nafsu kita, karena kita selalu berkaitan dengan orang lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.